Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita dan kita tetap senantiasa di dalam lindungannya. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi malam kali ini dan kita akan persiapkan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih-Mu luar biasa bagi hidup kami, Bapa, dan dalam segala perkara pengalaman kehidupan kami semakin meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Malam hari ini kami akan belajar akan firman dan kehendak-Mu, kiranya Roh Kudus yang menuntun, mengajarkan banyak hal kepada kami sehingga firman-Mu terus menjadi pelita dalam perjalanan kehidupan iman kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan bersama baca dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua, pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus pasal 12, ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentu tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sampai dengan hari ini tetap setia di dalam iman kita, tentu ada sesuatu pengalaman personal yang mendasari dan itu menjadi begitu penting dalam kehidupan kita. Pengalaman itulah yang kemudian disebut sebagai sebuah pengalaman rohani atau pengalaman iman. Secara sederhana kita bisa artikan yang dimaksud dengan pengalaman rohani atau pengalaman iman adalah sebuah pengalaman di mana melalui pengalaman tersebut kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana dalam sebuah pengalaman tersebut kita bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Nah, ini tentu bisa saja terjadi secara natural. Natural itu berarti alamiah. Jadi dalam kehidupan kita punya pengalaman keseharian kita atau punya pengalaman-pengalaman yang sebenarnya terjadi dalam keseharian kita. Dan yang luar biasa, melalui itu semua kita menemukan karya Tuhan. Baik tentang waktunya, baik tentang urutannya, maupun apa yang ada di dalamnya. Meskipun ada penjelasan-penjelasan ilmiah bahwa itu memang sudah terjadi sedemikian rupa secara alam, tetapi kita tetap meyakini bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa otoritas Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatunya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu berkaitan dengan pengalaman natural. Tetapi juga bisa merupakan sebuah pengalaman yang supranatural. Mengatasi sesuatu yang alamiah sifatnya. Jadi ini biasanya terkait dengan penglihatan, terkait dengan sebuah mimpi di mana kita mendapatkan sebuah pesan khusus dari Tuhan. Atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin ketika diceritakan kepada orang lain akan sulit untuk bisa paham dan mengerti. Bahkan mungkin mencibir, menganggap itu sebagai sebuah rekayasa cerita semata.
Padahal yang namanya pengalaman iman yang sifatnya supranatural itu memang benar-benar dialami oleh yang bersangkutan, dan itu berbicara tentang bagaimana dia juga menemukan karya Tuhan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepas pengalaman itu natural atau tidak natural atau supranatural, kita tetap menempatkan pengalaman itu sebagai satu fondasi, satu kekuatan, satu dasar, sehingga kita tetap setia sampai dengan hari ini. Kita tetap meyakini bahwa yang kita yakini adalah sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah goyah dengan berbagai macam tawaran yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kemudian menginspirasi banyak orang. Karena biasanya sebuah pengalaman iman itu kokoh ketika berjumpa dengan pengalaman iman yang lain. Makanya kemudian kehidupan kita bisa terinspirasi. Alkitab itu berisi bagaimana orang-orang percaya pada masa silam mengalami pengalaman-pengalaman iman, pengalaman rohani, perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika pengalaman itu diberitakan dan kemudian berjumpa dengan pengalaman iman yang lain, disitulah kemudian kita bisa menemukan benang merah karya Allah. Maka kita patut bersyukur bahwa Alkitab itu memberikan sebuah warisan pengalaman iman yang membuat kita yakin bahwa pengalaman iman kita hari ini itu tidak berdiri sendiri, tetapi ternyata juga terhubung dengan pengalaman iman orang-orang percaya pada masa silam. Itulah yang sekali lagi membuat kehidupan iman kita menjadi kokoh. Namun demikian, kita perlu waspada. Karena si jahat pun juga bisa melakukan hal-hal yang sifatnya ajaib. Apalagi kehidupan kita sebagai manusia itu paling tertarik dengan hal-hal yang ajaib, yang tidak bisa dinalar. Dan itu seringkali dipakai oleh si jahat untuk menunjukkan eksistensi dirinya dengan berbagai macam cara, sehingga orang kemudian menjadi tersesat. Beberapa orang kemudian menceritakan pengalaman imannya dengan cara yang luar biasa kepada sesamanya. Harapannya itu bisa memberikan kekuatan iman bagi orang lain. Tapi waspada. Ketika ternyata terselip kesombongan rohani yang sadar atau tidak, itu kemudian justru menghancurkan kehidupan iman kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus mempunyai pengalaman iman. Dia mengalami sebuah penglihatan. Bahkan jauh sebelum itu, dalam perjalanan ke Damsyik, yang awal mulanya dia sebagai seorang penganiaya jemaat, ada sinar yang menyilaukan, membuat dia pada akhirnya bertobat karena pengalaman iman tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah dasar pengalaman iman, bagaimana Paulus kemudian mengalami perubahan dalam kehidupannya, pembaharuan. Tetapi dia sadar betul bahwa dia waspada. Karena ternyata apa? Pengalaman iman yang dia ceritakan bisa saja kemudian membuat dia bermegah dalam pengalaman iman tersebut, dan kemudian godaan untuk jatuh dalam dosa, kesombongan rohani itu begitu besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan peringatan kepada setiap kita. Bahkan seorang Rasul Paulus pun sadar betul bahwa pengalaman iman itu bisa saja menyesatkan. Ketika apa? Ketika kita jatuh kepada fokusnya bukan kepada Allah, tetapi kepada diri kita sendiri. Waspadalah. Karena ternyata Paulus pun memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak bermegah melalui pengalaman iman tersebut. Menjadi sebuah kebanggaan. Menjadi sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai tolok ukur bagi yang lain. Dan kemudian merendahkan yang lain. Itu yang kemudian perlu diwaspadai dalam kehidupan. Waspadalah. Godaan menjadi sombong rohani itu begitu besar dalam diri kita. Entah karena ketekunan kita, entah karena kesalehan hidup kita, entah karena pengalaman rohani kita yang ternyata tidak dialami oleh orang lain. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap menelan siapapun yang dapat diterkamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini didasarkan kepada sebuah fakta.
pada satu sisi Paulus mengalami pengalaman iman, tetapi ternyata pada sisi lain yang dia pun harus menghadapi yang namanya penderitaan. Ini kan kontradiktif. Kalau imannya itu kuat, mungkin dalam benak banyak orang, harusnya dia hidupnya sukses, hidupnya berhasil. Tapi ternyata Paulus katakan bahwa dia mengalami satu kondisi, ada duri dalam daging. Beberapa ahli penafsir mengatakan itu sebuah penyakit dalam diri Paulus yang ternyata harus dia alami secara bertahun-tahun. Entah karena usianya yang sudah mulai lanjut atau yang lain. Tapi lepas dari itu, ini memberikan sebuah gambaran. Meskipun Paulus mengalami pengalaman iman, penglihatan, dan pengalaman iman ditangkap oleh Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, ternyata dia tidak pernah bisa lepas dari apa yang namanya penderitaan dalam kehidupan. Tubuhnya tetap lemah. Itulah dia sebutkan bahwa ada duri dalam daging. Mungkin secara umum kemudian berpikir, bagaimana mungkin orang punya pengalaman iman yang begitu luar biasa masih harus mengalami penderitaan, harus mengalami sakit. Ini mungkin akan memberikan sebuah kebingungan dalam kehidupan banyak orang. Lalu di mana imannya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waspadalah dengan pemahaman yang salah. Ketika kita hanya berpikir tentang kehidupan bersama dengan Tuhan itu hanya terkait dengan kehidupan yang enak, nyaman, aman, tentram, kehidupan yang selalu mulus, berhasil, selalu berkecukupan, kita salah. Itu berarti ekspektasi kita hanya berorientasi kepada kenikmatan diri semata. Kita lupa bahwa karya Allah itu melampaui segala-galanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri, pengalaman iman seperti apapun, sehebat apapun pernah kita alami, yang membuat kita tersungkur, bersyukur pada saat itu. Pada kali yang lain, kita bisa saja mengalami satu kondisi terpuruk, kondisi yang penuh dengan penderitaan, dan itu bukan menjadi pertanda bahwa iman kita mengecil. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus mendapatkan sebuah pencerahan. Dia meminta kepada Tuhan untuk bisa segera sembuh, tapi ternyata justru mendapatkan respon dari Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah cara pandang yang sebenarnya baru, tetapi sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai cara pandang yang lama. Bergantung bagaimana kita menemukan. Cukuplah kasih karuniaku, artinya apa? Paulus mendapatkan sebuah pencerahan, cukuplah kasih karuniaku. Jadi dalam hal ini Paulus nampaknya diajak untuk fokus kepada kasih karunia Allah. Bagaimana Allah yang sudah memberikan keselamatan, perlindungan, menangkap dia menjadi seorang pembawa kabar baik kepada banyak orang. Perlindungannya, penyertaannya. Bahkan yang paling mendasar, penebusan yang telah Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Itu menjadi sebuah karunia yang sangat luar biasa. Sehingga menyelesaikan persoalan dosa. Sehingga itulah yang seharusnya mengubah segala-galanya. Jadi hidup Kristen itu jangan hanya fokus kepada apa yang dialami. Enak, tidak enak menurut diri kita. Nyaman, tidak nyaman menurut apa yang kita rasakan. Karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus itu lebih dari cukup sebenarnya. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa kalau kita hari ini menderita, mengalami kondisi yang buruk, itu sebenarnya tidak sebanding dengan kasih karunia yang telah Allah curahkan bagi kehidupan kita. Itu sebenarnya terlalu sepele, terlalu kecil
Pergumulan apapun dalam kehidupan kita itu terlalu sederhana jika dibandingkan dengan kasih karunia yang begitu besar yang telah Allah karuniakan kepada kita dalam karya penyelamatan melalui Yesus Kristus. Inilah yang mengubah paradigma kita. Penebusan itulah yang menjadi sebuah kasih karunia, menjadi fokus utama kita. Sehingga kita dimampukan melihat segala sesuatu dalam kacamata yang berbeda, dalam kacamata yang baru. Paulus katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi nampaknya Paulus lebih suka bermegah dalam ketidakberdayaannya. Dia lebih suka bermegah dalam kelemahannya. Jadi nampaknya ini menjadi semacam penyeimbang. Dengan adanya duri dalam daging yang dirasakan oleh Paulus, itu menjadi semacam pengendali, menjadi alat di tangan Tuhan agar dia tidak jatuh kepada sebuah kesombongan. Membuat dia terus ingat akan jati dirinya yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kelemahan yang kita alami, dalam setiap ketidakberdayaan yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya itu kesempatan bagi kita untuk melihat karya Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk menemukan kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan. Agar apa? Agar relasi kita dengan Tuhan terus-menerus terbangun dengan cara yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan biarkan kelemahan tubuh kita membuat kita tidak berdaya. Membuat kita merintih berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang keras karena merasa kehidupan ini tidak adil. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang traumatis karena pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami. Kita bisa memilih, dan karya penyelamatan dalam Yesus Kristus memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk memilih, memaknai setiap kelemahan yang ada dalam diri kita menjadi kesempatan untuk menemukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu bukan berarti bahwa kita harus mencari penderitaan. Bukan berarti bahwa kita menjadi orang-orang yang suka menderita. Bukan itu maksud Paulus. Tetapi dalam penderitaan, Paulus sekarang sudah punya paradigma yang baru. Cara berpikir yang baru. Memahami penderitaan sebagai alat di tangan Tuhan untuk menempa dia menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman. Itu sebabnya dia berani berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku tidak berdaya, disitulah sebenarnya kesempatan bagiku untuk menemukan kasih Tuhan yang abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, selama kita masih hidup di bumi, kelemahan dan ketidakberdayaan itu pasti akan terus menghampiri hidup kita. Tetapi yakin dan percayalah, di dalam Tuhan kita akan dimampukan. Di dalam kuat kuasanya kita akan dimampukan bertahan, dimampukan memaknai segala hal dengan cara yang benar. Kita mau belajar dari Paulus, jika aku lemah maka aku kuat. Yang pertama bisa kita lakukan adalah fokus kepada kasih karunia Allah. Fokus kepada anugerah yang telah Allah berikan bagi kehidupan kita, karya penyelamatan yang telah kita terima dalam Yesus Kristus. Jadikan itu sebagai sebuah dasar, fondasi, sehingga kita dapat melangkah dengan iman setiap hari. Kita hidup karena kasih karunia Allah. Sehingga ketika kita menderita, kita tidak perlu terpuruk. Kita tidak perlu meratap sehingga kemudian kita menjauh dari Tuhan. Jadikan pengalaman iman itu untuk membangun kehidupan.
apapun pengalaman imanmu, natural, supranatural, atau apapun yang kita alami dalam kehidupan, jadikan itu menjadi kesempatan untuk membangun kehidupan. Membangun imanmu secara pribadi semakin kokoh, semakin menemukan Tuhan. Sehingga kamu bisa menemukan hal yang prioritas dalam hidupmu untuk tetap setia dalam iman. Meskipun harus berhadapan dengan pergumulan kehidupan yang tidak ringan, masa depan, pekerjaan, atau mungkin pergumulan-pergumulan yang lain. Tetaplah yakin bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan, asalkan ketika kita terus fokus kepada kasih karunia Tuhan. Pahami segala sesuatu dalam kacamata yang berbeda. Lihat segala hal dalam sebuah pengharapan. Pilihan ada pada diri kita. Realitanya mungkin sama. Dua orang yang berada di padang gurun, tersesat. Bisa saja yang satu berpikir putus asa, tidak ada yang menolong. Tapi yang satu bisa saja berpikir bahwa terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kehidupan. Masih ada harapan bagi kami untuk diselamatkan. Pilihan ada pada diri kita. Tapi yang pasti, mari kita belajar dari Paulus. Ketika kita mengalami kelemahan, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena Tuhan yang menguatkanku. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kekuatanmu yang terus menopang hidup kami, Bapa, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau terus hadir, memberikan penyertaan kepada kami sehingga kami mampu bertahan dalam situasi apapun. Firman-Mu, pengalaman Paulus boleh memberikan pencerahan kepada kami agar kami terus bertahan apapun yang terjadi dan kami alami. Kami percaya Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.